maksudkan itu adalah memahami fenomena laut dalam, bukan memahami fenomena laut dalam tinjauan Al-Quran dan sains. Gitu ya. Ini apa namanya, pemotongan kata itu nanti akan sangat berpengaruh terkait dengan makna dari kalimat secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kenapa kemudian kita perlu mencoba untuk memahami fenomena seperti ini? Ya, boleh jadi sesuatu apa namanya sudah kita pelajari, kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kemudian itu tidak membekas dalam diri kita, ya, tidak membekas. Ikan kita apa namanya bisa jumpai tiap hari. Mas Yogi penelitian mengenai ikan, tapi kemudian apa dampaknya terhadap apa namanya pemahaman dan pembentukan karakter kita? Nah, belum tentu kemudian berdampak. Perlu ada satu apa namanya kerangka berpikir yang kemudian itu nanti baru kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita amati. Pembelajaran terkait dengan biologi sudah kita dapatkan mulai dari apa namanya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi apakah kemudian itu menjadi dorongan kepada kita untuk berperilaku lebih baik lagi? Belum tentu. Nah, ini yang kemudian saya kira kita perlu apa namanya melatih diri kita, ya, memahami fenomena-fenomena yang ada di alam ini, ya, dengan satu kerangka berpikir apa? Kerangka berpikir untuk menemukan satu kebenaran, menemukan satu tanda-tanda dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian nanti akan berdampak pada semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita perhatikan nih kehidupan di laut, ya, ini adalah seperti ini. Ini juga sudah kita pelajari, ya, minimal ketika SMA, SMP kita sudah berbicara terkait dengan jaring-jaring dan rantai makanan, kan gitu ya, hubungan makan memakan antara satu spesies dengan spesies yang lain, apa namanya kalau istilahnya biologi itu adalah predator prey, ya, predator prey system, gimana satu makhluk hidup kemudian memangsa makhluk hidup yang lain. Nah, ini adalah kondisi seperti itu. Kalau kita perhatikan di laut juga sama, ya, ada apa namanya makhluk hidup yang paling sederhana, ya, fitoplankton, misalkan gitu ya, Dinoflagellata dan diatoms. Ini adalah makhluk hidup yang paling sederhana yang kemudian ini menjadi produsen tingkat pertama, kan gitu, ya. Produsen tingkat pertama kemudian dimangsa oleh apa namanya yang selanjutnya terus sampai kemudian predator tingkat tertinggi, ya, di dalam ekosistem laut. Nah, ini semua ikhwan dan akhwat sekalian digenerate, ya, oleh adanya konversi energi matahari, sinar matahari yang kemudian apa namanya masuk di dalam proses fotosintesis, ya, masuk di dalam fotosintesis, maka kemudian itu nanti akan menjadi makanan terus apa memperbesar makhluk hidup dan lain sebagainya. Akhirnya akan terjadilah apa namanya hubungan makan memakan dan kehidupan secara keseluruhan di laut ini. Nah, ini, ya, yang sedemikian kompleks itu berawal dari adanya energi matahari. Kemudian di mana rahimakumullah, kita coba perhatikan apa namanya kita perhatikan bahwa tadi saya katakan bahwa
berawal dari cahaya matahari yang itu kemudian menjadi energi, kemudian bergabung dalam proses fotosintesa gitu ya, menghasilkan makanan dan sebagainya. Terus bagaimana kondisi di laut kita itu? Maka penetrasi warna ya itu kemudian antara satu warna dengan warna yang lain akan berbeda. Jadi contoh misalkan warna merah itu pada kedalaman sekitar 100 meter ya, kedalaman 100 meter itu sudah terserap oleh air. Jadi kemudian dia tidak akan masuk terus ke dalam karena apa? Karena pada kedalaman sekitar kurang dari 100 meter warna merah sudah diserap oleh air. Warna kuning, kita lihat kuning ya 100 meter lebih sedikit saja, sekitar 100 meter sampai 150 meter, maka warna kuning itu sudah mulai diserap oleh air. Warna hijau, nah ini ya, warna hijau di mana itu? Warna hijau itu mulai dari 200 meter itu sudah terserap oleh air sampai kemudian sekitar 300 meter hijau itu sudah tidak ada lagi. Dan kemudian yang terakhir adalah warna biru. Warna biru itu pada kedalaman sekitar 400 sampai 500 meter, maka warna biru pun sudah terserap oleh air. Ya. Nah, di bawah itu penetrasi cahaya matahari sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi. Maka perairan dalam, inilah yang dimaksud dengan perairan dalam itu, dalam kondisi gelap gulita. Tidak ada pencahayaan dari matahari. Artinya apa nih, Iwan sekalian? Artinya bahwa proses fotosintesis itu ya maksimal itu terjadi di bawah 300 sampai 200 meter. Mungkin 200 meter terjadi proses fotosintesis. Dan kemudian banyaknya spesies ya, kehidupan ikan di dalam perairan itu adalah di atas di atas 200 meter. Maksudnya 200 meter ke permukaan. Itulah yang kemudian kita banyak mengenal misalkan ikan pelagis kecil ya di kolom perairan itu, ikan pelagis besar, kemudian ikan karang, ikan demersal dan lain sebagainya. Nah, sebagian besar itu berada di kedalaman 200 meter. Nah, ini yang pemahaman yang pertama terkait dengan laut juga. Terus apa yang dimaksud dengan perairan laut dalam atau deep sea waters ini? Perairan laut dalam itu adalah lapisan terbawah dari lautan berada di bawah lapisan termokline pada kedalaman lebih dari 1.828 meter. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini untuk teman-teman dari perikanan terutama gitu ya, itu bisa memahami bahwa lapisan-lapisan perairan itu dibagi ke dalam beberapa lapisan ya, mulai dari epipelagik, mesopelagik, batipelagik sama abisopelagik. Nah, proses fotosintesis itu maksimal itu sampai di mesopelagik. Ya. Jadi ke bawahnya itu proses fotosintesis itu sangat-sangat kurang. Bahkan boleh jadi tidak ada, ya kan? Karena proses fotosintesis itu dimulai tadi oleh adanya sinar matahari. Nah, ini adalah beberapa laut terdalam yang ada di perairan di seluruh dunia. Itu misalkan Laut Palung Mariana 10.924 meter di bawah permukaan air ya. Sampai kemudian 8.605 itu palung laut Puerto Rico. Kemudian di kita juga ada palung laut Jawa itu 7.258 meter di bawah permukaan
air. Nah, ini semua ibu sekalian, kalau kita bayangkan misalkan ya, nggak tahu tuh saya apa data detailnya apa namanya belum apa namanya tahu. Misalkan eh, gunung tertinggi di dunia itu apa? Everest misalkan. Berapa ketinggiannya? Ya, ternyata itu masih lebih pendek dibandingkan dengan kedalaman dari apa namanya palung terdalam ini. Ya, palung terdalam 10.000, artinya 10.924 meter itu berarti berapa? 10 kilometer. Ya, 10 kilometer di bawah permukaan laut. Nah, ini yang pertama berkenaan dengan penetrasi cahaya. Terus bagaimana dengan tekanan? Ya, kita mengenal misalkan tekanan satuannya adalah atmosfer, gitu ya. Nah, apa itu satu atmosfer? Nah, ini kan penjelasannya adalah seperti ini. Satu apa namanya di permukaan laut, maka itu tekanan sama dengan satu atmosfer. Semakin ketinggian ke atas, maka tekanannya semakin rendah, gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya satu atmosfer adalah seperti ini ya, sama dengan 1001 kilopascal ya. Jadi 14,7 PSI ya. Ini adalah pon per square inci. Satu pon itu sama dengan 0,454 kg. Maka tekanan per inci ya, tekanan per inci itu 2,54 kali 2,54 cm persegi, ya kan? Maka tekanan per inci itu adalah 6,67 kg. Jadi artinya apa? Artinya bahwa setiap luasan ya, setiap luasan 6,45 cm persegi itu mendapatkan tekanan sebesar 1 kg cm persegi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya saya misalkan dengan Mas Yogi ya, lebar badan saya lebih lebar daripada Mas Yogi ya karena gemuk dan lain sebagainya, maka kemudian tekanan lebih besar. Ya kan? Tekanan lebih besar. Nah, dibandingkan lagi dengan siapa misalkan Pak Agus Suyanto ya yang apa namanya kurus-kurus tipis, tekanannya boleh jadi apa namanya lebih ringan dibandingkan dengan tekanan yang dialami oleh saya ya dengan luas apa namanya permukaan badan yang berbeda. Nah, ini rahimahullah. Bagaimana tekanan di kedalaman laut? Kita apa namanya mengetahui rumus tekanan hidrostatis itu adalah P sama dengan apa itu rho kali G kali H ya. Rho itu apa? Rho itu adalah berat jenis ya. Kemudian G itu adalah gravitasi dan H itu adalah ketinggian atau kedalaman. Sehingga kemudian kalau kita asumsikan rekan-rekan sekalian, ikhwan sekalian, di kedalaman 1000 meter berapa tekanan ya yang akan diterima. Maka kemudian kita bisa hitung ya, tekanannya itu adalah 10.045.000 Pascal atau 1.024.590 kg per meter persegi. Coba kita bisa bayangkan ya, apa namanya tekanan per meter persegi itu adalah 1.024.590 kg. Itu bagaimana itu? Beratnya tekanan seperti itu. Ya. Makanya kemudian kemarin ada kasus apa namanya kapal selam gitu ya. Kapal selam berada di kedalaman 800 meter, yang mungkin sekitar tekanan yang diterima ini adalah sekitar ini, ya kan? Sekitar 1 jutaan kurang lah, 800 sekian meter itu. Sedemikian besarnya tekanan. Ya.
Jadi kalau kemudian terjadi perubahan ya yang akan menyebabkan kerusakan di dalam kapal itu, ya kita bisa bayangkan betapa kemudian kapal itu akan hancur berkeping-keping ya, porak-poranda dengan tekanan yang sedemikian besar. Apalagi kalau kemudian manusia yang ada di dalam. Nah, inilah dua fakta ini, Iwan dan Awas sekalian. Dengan kondisi dua fakta ini, apakah kemudian masih ada kehidupan di sana? Ya. Nah, faktanya bahwa di dalam kedalaman laut yang sedemikian dalam itu masih dijumpai kehidupan. Ya. Meskipun dengan karakteristik yang berbeda dengan kehidupan di kolom perairan yang lebih dangkal. Ya. Ikan-ikan yang ada di laut dalam itu mereka mempunyai adaptasi yang spesial. Apakah itu berukuran kecil, itu ya, metabolisme yang relatif rendah karena asupan makan yang kecil juga. Ya. Kemudian juga boleh jadi berkembang biak secara hermafrodit karena kesulitan untuk mendapatkan rekan atau pasangannya. Ya. Berbeda dengan kita manusia di permukaan bumi ini, ya tidak ada manusia yang kemudian berkembang biak dengan cara hermafrodit, kan? Nah, kemudian juga bentuk dari adaptasinya juga biasanya ikan-ikan yang ada di wilayah ini memiliki mata yang tubular yang lebih besar dari ukuran normal. Nah, kemudian dari mana mereka kemudian mendapatkan asupan makanan gitu ya sebagai energi? Nah, itu adalah bergantung pada jatuhnya material organik hidup dan tak hidup dari permukaan yang ada perairan yang ada di atas. Ya. Hanya 1 hingga 3% material organik yang diproduksi di lautan bagian atas kemudian jatuh sampai ke dasar laut, ya, dan ini yang kemudian dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu dengan keterbatasan asupan energi, asupan makanan seperti itu, maka kemudian karakteristik ikan juga akan sangat berbeda dengan ikan-ikan yang ada di atasnya. Nah, ini adalah beberapa contoh jenis ikan laut dalam sekalian dengan berbagai macam pola adaptasinya, gitu ya. Pola adaptasinya yang jelas bahwa pertama mereka akan mengurangi proses metabolismenya yang kemudian membutuhkan energi yang lumayan besar, lumayan banyak, kan gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah mereka mempunyai satu mekanisme untuk menyerap oksigen ya sebagai sumber kehidupan ini. Ya, jadi ada penyerapan oksigen yang kemudian terkait dengan bentuk morfologi dari ikan-ikan tersebut. Ya, contoh misalkan hiu 6 insang ya, mereka punya 6 insang supaya apa? Supaya lebih banyak untuk memproduksi oksigen. Demikian juga dengan cumi-cumi vampir ya, yang tubuhnya relatif lebar dan itu bisa untuk mengikat oksigen yang lebih banyak. Nah, inilah Iwan sekalian kondisi perairan laut dalam kita, dan sebenarnya ini di dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan abad-abad yang lalu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul itu hidup di gurun pasir yang boleh jadi mengenal laut hanya sebatas mengenal saja, gitu ya, tidak sampai ke dalam apalagi kemudian ke laut dalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pemahaman itu kepada Rasulullah SAW sehingga kemudian Rasul bisa menyampaikan kondisi lautan ini kepada
apa namanya, umatnya ya, kepada para sahabat dan lain sebagainya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 40 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diikuti oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita bertindih-tindih. Ya. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk Allah, maka tiadalah dia mempunyai cahaya. Nah ini rahimahullah ya, penjelasan Al-Quran di dalam penjelasan Al-Quran terkait dengan kondisi apa namanya laut dalam. Mungkin nanti di dalam kesempatan yang lain kita akan kupas juga berkenaan dengan apa namanya di dalam lautan itu ada Gunung Merapi dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kalau berdasarkan logikanya mana mungkin di dalam air ada Gunung Merapi. Nah, ini jadi menjadi satu fenomena juga yang mungkin nanti kita akan bahas apa namanya di lain waktu ya. Nah ini yang menjadi dasar. Jadi artinya apa? Allah yang kemudian menggerakkan semua. Di dalam kemudian apa namanya ayat yang lain surat Al-Hud ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabin mubin. Ya. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini ya illa 'alallah rizquha, kecuali Allah lah yang memberikan rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabin mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah ini iman rahimahullah. Jadi artinya apa? Kita bisa mengambil pembelajaran dari sini, ya. Yang sesuatu apa namanya lingkungan yang boleh jadi kita tidak terbayangkan ada kehidupan di sana, ya. Di laut dalam yang kemudian ke dalamnya bisa berkilo-kilometer bahkan berpuluh kilometer. Ternyata Allah menciptakan apa namanya makhluk di sana. Allah menciptakan ikan-ikan yang ada di sana. Dan Allah memberikan rizki kepada ikan itu. Meskipun secara apa namanya alamiah itu ya perlu adanya proses fotosintesis untuk mendapatkan atau menghasilkan satu makanan, tapi ternyata Allah memberikan sesuatu yang berbeda. Ya. Allah memberikan sesuatu yang berbeda kepada makhluk-makhluk. Supaya apa? Supaya makhluk itu mampu untuk hidup. Nah, pembelajarannya apa? Rahimahullah. Dalam seperti itu, maka kemudian kalaulah makhluk itu kemudian diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita manusia akan diberikan rizki lagi yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena manusia dibekali dengan apa namanya pemikiran, dibekali dengan kemampuan berinovasi, dibekali dengan kemampuan berkreasi dan lain sebagainya. Ya. Nah ini adalah satu apa namanya aspek keimanan yang kemudian harus ada dalam diri kita, ya, bahwa kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan kita makhluk hidup melata yang kemudian apa namanya tidak punya daya kemampuan misalkan dalam pandangan kita, Allah berikan rizkinya. Ya. Nah kemudian di dalam surat yang lain Allah juga katakan, dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukurannya.
dengan ukurannya masing-masing. Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Dan ini yang terakhir saya kira ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang ada di lautan, di daratan dan lautan. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya. Dan tiada selai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Wala habbatin fid dulumatin ardi wala rotbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, inilah ikhwanul rahimakumullah pembelajaran dari apa yang bisa kita amati dan cermati di dalam kehidupan laut kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menampakkan berbagai macam fenomena itu untuk apa? Untuk kita amati, untuk kita tafakuri. Dan kemudian yang terakhir adalah supaya apa? Supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita yakin bahwa Allah lah yang maha menciptakan segala sesuatu. Ya. Jadi kemudian di dalam surat Al-Baqarah misalkan dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sungguh Engkau menciptakan segala sesuatu ini tidak sia-sia. Maha suci Engkau, ya Allah. Ya. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi ada runutan ikhwanul rahimakumullah. Proses pengamatan kita terhadap alam semesta itu akan menumbuhkan keyakinan kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah itu kemudian ada keinginan, ada kemampuan kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian faqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi artinya apa, ikhwanul rahimakumullah? Bagi orang-orang yang kemudian tidak bisa menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia tidak mampu untuk bersyukur dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka sebagai tempat kembali. Nah, inilah yang saya kira menjadi perhatian kita, gitu ya, yang harus kemudian kita cermati, apalagi kemudian sebagian besar di antara kita adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerap ilmu. Tadi saya kembali ke awal, gitu ya, tidak semua orang itu mampu untuk menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang petani setiap hari dia pergi ke sawah, tidak ada sesuatu yang berbeda. Ya kan? Seorang nelayan, dia tiap hari pergi melaut menangkap ikan, tidak ada sesuatu yang berbeda juga. Ya kan? Tetapi petani yang lain, nelayan yang lain,
Dia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengarahkan pemikirannya tidak hanya dalam konteks menemukan sesuatu, tetapi menemukan apa yang terjadi dan siapa yang menggerakkan sesuatu itu di balik semua. Nah, inilah yang kemudian harusnya menjadi karakter kita sebagai seorang intelektual, seorang cendekiawan, seorang ulil albab. Baik, saya kira demikian Mas Yogi yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk kita berdiskusi pada pagi hari ini. Ya, saya akan sangat senang apabila para peserta berkenan sharing juga atau memberikan pertanyaan sehingga kemudian nanti kita bisa diskusi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, fenomena yang sangat menarik ya Pak ya tentang laut dalam ini, di mana memang kajiannya itu masih dikatakan belum sebanyak lautan yang di permukaan gitu. Jadi fenomena ini harusnya mengukuhkan keimanan kita gitu, bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi langit dan bumi. Oke, untuk materinya, silakan Bapak Ibu ada yang ingin sharing atau ditanyakan kepada Bapak Ustadz Iin Salihin, silakan. Ustadz Yogi, sharing. Baik, silakan Bapak Ustadz Agus, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Iin telah membukakan wawasan kita untuk mentafakuri kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tolong orang-orang yang disebut dalam Al-Quran adalah orang-orang yang ulil albab ya, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir ya. Yang ingin kami tanyakan barangkali terkait dengan fenomena laut ini, di mana laut itu adalah lebih banyak daripada, lebih luas daripada daratan kita, dan ternyata juga bukan hanya luas tapi juga dalam ya. Artinya di sini ada volume ya. Sedangkan kalau di dalam daratan kita barangkali hanya melihat dari sisi datarnya saja. Ya, biarpun di dalam daratan juga kita bisa menggali dari dalam rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk potensi yang dimiliki dari laut ini, subhanallah, masya Allah, Allah Akbar ya. Jadi betapa ikan itu terus berproduksi ya. Jadi tidak habis ya. Ikan itu diambil terus ya akan berproduksi lagi ya. Ini tentu sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang tidak akan habis untuk dikonsumsi ya. Jadi diambil dia akan beternak lagi ya, berproduksi lagi dan seterusnya. Dan bahkan ini ragamnya sangat luar biasa, tidak hanya 1, 2, tapi boleh dikatakan tidak terhitung rezeki dari laut ini ya. Itu dari sisi ikan saja, belum dari sisi karunia Allah dari laut yang lain ya. Hingga kemudian fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan. Jadi sebetulnya dari sini pertama kita bisa mengambil itu adalah kemahabesaran Allah, Rahman Rahimnya Allah, bahwa Allah itu memberikan rezeki pada hamba-hambanya yang tidak terbatas seperti itu, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana fenomena yang karunia besar ini ternyata belum dimanfaatkan oleh manusia, atau bahkan manusianya yang tidak bisa memanfaatkan, sehingga kemudian karunia yang besar ini
seperti tidak memberikan kebaikan untuk manusia, ya. Jadi terbukti bahwa kita bangsa Indonesia, ya, yang dikaruniai alam seperti ini, kita tidak bisa menjadi negara yang maju, negara yang tercukupi lah dari sisi aspek gizi, kebutuhan protein ikan nih seperti ini, ya, Masya Allah. Jadi ini mungkin Ustadz bisa memberikan solusi, sharing terkait dengan pengelolaan ini sehingga kemudian bisa kemanfaatan, menjadikan kesyukuran kita di dalam kehidupan ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yogi, saya langsung jawab ya. Baik Bapak, silahkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Agus atas sharing dan pertanyaannya. Jadi memang manusia itu saat ini lebih banyak mengembangkan sesuatu dari permukaan ke atas, ya kan? Kita teknologi antariksa kita sudah sampai ke bulan, bahkan boleh jadi ke planet yang lain, ya, Mars misalnya, dengan berbagai macam penelitian dan lain sebagainya. Nah, sementara kemudian yang ke bawah itu juga sama itu, ya, berkilo-kilometer ke bawah itu adalah satu media kehidupan, media kehidupan. Dan itu saya kira tantangan bagi kita adalah bagaimana kita bisa pertama adalah merubah satu mindset dalam diri kita yang tadinya melihat bahwa lautan itu adalah menyeramkan, kan gitu ya, bahwa laut itu adalah sebagai pemisah, hambatan untuk kita berkomunikasi dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu mindset atau pemahaman, ya, pemikiran kita menjadi bahwa laut itu adalah tadi seperti yang Pak Agus sampaikan, punya potensi yang besar. Di sanalah masa depan kehidupan kita, ya, dari sisi suplai makanan, ya, dan lain sebagainya, tidak kalah besarnya dengan makanan-makanan yang ada di permukaan. Nah, ini yang pertama adalah satu perlu ada perubahan mindset, ya, perlu ada perubahan mindset. Nah, kemudian yang kedua adalah memang kita hidup di permukaan bumi ini, sehingga kemudian kalau kita ingin mengamati kehidupan di laut dalam, ya, yang memang notabene bukan habitat kita sebagai manusia, ya, tentu perlu teknologi-teknologi yang memadai untuk bisa menjangkau ke sana. Sehingga kemudian yang kedua adalah pengembangan teknologi menjadi sangat penting. Ya, kenapa seperti itu, Iwan sekalian? Ya, bukan berarti bahwa laut dalam ini tidak bisa kita jangkau, bisa kita jangkau. Ya, tentu bukan berarti kita harus menyelam sampai ke kedalaman 1.000 meter lebih. Ya, kan? Nah, kalau itu tentu kita tidak akan mampu untuk melakukannya tanpa kemudian dibekali dengan peralatan, ya, perlengkapan seperti misalkan kapal selam dan lain sebagainya. Tetapi teknologi mampu untuk menjangkau itu. Ya, kita bisa kembangkan eco sounder, kita bisa mengembangkan sesuatu robotik, ya, yang digerakkan oleh sensor dan lain sebagainya, itu memungkinkan untuk bisa mendeteksi. Nah, sehingga yang kedua itu adalah perlunya pengembangan teknologi. Kita tidak hanya mengembangkan teknologi antariksa saja, tetapi juga mengembangkan teknologi-teknologi yang mampu mengeksplorasi sumber daya di perairan dalam. Nah, kemudian yang ketiga, Pak Agus, adalah berkenaan dengan pengelolaan, ya.
memang sumber daya ikan ini adalah sumber daya, kalau kita dalam mata kuliah ekonomi sumber daya atau biologi, ini termasuk ke dalam sumber daya yang renewable, ya, sumber daya yang dapat pulih. Kenapa tadi? Karena ada kemampuan berkembang biak dan sebagainya. Hanya kemampuan berkembang biak ini tentu ada batas-batasnya, ya, disesuaikan dengan siklus hidup dari ikan tersebut. Nah, oleh karena itu maka kemudian pemanfaatan sumber daya ikan ini perlu disesuaikan, ya, perlu mengadaptasi siklus hidup dari ikan-ikan yang ada, ya kan? Siklus hidup dari ikan-ikan yang ada. Jadi contoh misalkan ikan teri kecil-kecil, ya, tidak ada ikan teri yang ukurannya 5 kilo gitu. Ada nggak Mas Yogi? Nggak ada kan, ukuran 5 kilo. Yang ada adalah kecil-kecil. Tapi bukan berarti ikan yang kecil ini masih dalam tahapan benih gitu ya, bukan. Ya memang ikan teri yang namanya ikan teri ya memang seperti itu. Ketika kemudian kita tidak eksploitasi, ya, maka suatu saat dia akan mengalami dimangsa oleh predator yang lain, ya, atau bahkan mengalami kematian. Nah, daripada kemudian mengalami kematian, maka itulah yang kemudian kita harus ambil, itulah yang kemudian kita harus manfaatkan. Gitu ya. Jadi pemanfaatan itu kemudian itu akan renewable, ya, ketika kemudian kita memahami karakteristik dan siklus hidup dari ikan tersebut. Tidak ada masalah, ya. Jadi kalau kita perhatikan ibu-ibu sekalian, penangkapan di laut ini sekali nangkap itu bisa 10 ton, bahkan ratusan ton, ya, ikan yang bisa ditangkap dalam satu kali trip penangkapan. Nah, apakah itu kemudian berarti kita mengeksploitasi sedemikian besar? Anda juga. Tidak juga. Bahkan itu perlu kita lakukan. Ya, supaya apa? Supaya sumber daya yang ada di laut ini bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia. Untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, oleh karena itu yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa mengelola pemanfaatan sumber daya ikan ini secara bertanggung jawab dan berkelanjutan kalau istilah sekarang, kan gitu ya. Kalau dalam istilah agama itu adalah kita tidak melakukan kerusakan, ya, tidak melakukan kerusakan di muka bumi, termasuk juga kerusakan di perairan laut kita. Nah, insya Allah maka dengan seperti itu maka laut akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kehidupan kita, ya, baik dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan, kebutuhan transportasi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu kira-kira Pak Agus, ya, ada kalau saya melihat ada 3. Yang pertama adalah berkenaan dengan perubahan mindset, bagaimana cara memandang kita terhadap laut itu. Kemudian yang kedua adalah perlu adanya pengembangan teknologi, karena untuk eksplorasi laut dalam ini memerlukan biaya yang sangat besar. Kita masih sangat jarang peneliti-peneliti Indonesia yang melakukan penelitian terkait dengan laut dalam ini. Apalagi yang dalam-dalam yang tadi itu. Ya, laut dalam kita boleh jadi yang baru tereksplorasi baru sampai 200 meter, 300 meter. Ribuan kedalamannya belum kita banyak lakukan. Pernah misalkan tim ekspedisi dari Fakultas Perikanan IPB itu berkolaborasi dengan tim ekspedisi dari Jepang, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mengeksplorasi tadi sumber daya ikan yang ada di laut dalam kita. Tapi itu pun sudah
dilakukan sekian tahun yang lalu itu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, dan sekarang kita belum melakukannya. Saya kira demikian ya Pak Agus, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan atau disaringkan oleh Pak Agus ya. Jazakallah Ustaz. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Ustadz Iin. Bagaimana Pak Ustadz Agus? Ada yang mau ditanyakan kembali? Ustaz, alhamdulillah. Ingin mengingatkan kepada para hadirin untuk mengisi absen di kolom chat ya, agar tercatat gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Agus Kurnia yang bertanya, Assalamualaikum, bertanya Pak Ustadz, saya belum terlalu mengerti mengenai ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang mengenai adanya fenomena pemisahan antara air asin dan air tawar seperti kejadian di Amerika Selatan. Pada Bapak Ustadz Iin, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus Kurnia. Ini kalau ini sama-sama Agus nih, Agus Rianto, Agus Kurnia. Agus Kurnia mudah-mudahan sahabat saya dari Universitas Hasanuddin apa Kendari gitu ya, di sana. Ya, fenomena terkait dengan pemisahan lautan gitu ya, air laut yang kemudian tidak bersatu ya, meskipun itu dalam satu tempat tertentu, ini memang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran seperti itu ya. Nah, terus bagaimana kondisinya di lapangan? Iwan rahimahullah. Maka kemudian kita bisa mencermati itu dari hal-hal yang mempengaruhi ketidakcampurannya air itu. Apa yang bisa menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu adalah yang pertama boleh jadi masa jenis airnya itu sendiri ya, kondisi suhu dan ada beberapa faktor yang lain. Nah, itulah yang kemudian yang menyebabkan air di dalam laut itu kemudian berpisah secara nyata, gitu ya. Saya ada materinya, saya coba buka ya, mudah-mudahan. Dan waktunya sampai. Kita sambil itu. Dan itu menunjukkan kepada kita, Iwan sekalian, bahwa memang apa yang disampaikan di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran itu adalah nyata seperti itu ya, nyata seperti itu. Nah, ternyata tidak ketemu Mas Yogi ya penjelasannya. Yang jelas bahwa adanya perbedaan air yang tidak menyatu itu disebabkan oleh karena densitas dari air yang berbeda dan kemudian suhu yang berbeda. Ya, para ahli oceanografi telah meneliti itu, ya, baik itu pemisahan itu bersifat vertikal, gitu ya, maupun bersifat horizontal. Ya, bersifat vertikal dalam pengertian pembelahan itu
berdasarkan pada kedalaman dari air laut itu. Dan kalau bersifat horizontal berarti dia memanjang. Nah, ini adalah disebabkan karena terjadinya perbedaan antara suhu satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bisa juga disebabkan oleh karena persoalan-persoalan tadi yang berkenaan dengan massa jenis dari air itu, yang ini bisa dipengaruhi dari apa? Bisa dipengaruhi dari sumber-sumber air yang ada di wilayah tersebut. Sekira demikian ya, berkenaan dengan fenomena pemisahan air laut tersebut. Insya Allah nanti di kajian selanjutnya kita bisa kupas juga ini ya. Ini merupakan satu fenomena juga yang bisa kita cermati dari aspek oceanografi dari perairan. Terima kasih Mas Yogi, Pak Agus, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada di YouTube katanya ya. Terima kasih. Bapak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Masih ada untuk satu pertanyaan lagi ya Pak ya? Iya, monggo. Silakan untuk yang ingin bertanya satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Saya Ustadz. Silakan. Monggo, Pak Rus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Ustadz, karena bicara tentang laut ya. Saya juga sedikit tahu sedikit banget tentang tadi ya, tekanan hidrostatik sedikit ya. Nah, yang menarik tadi itu saya lihat ada gambar hewan-hewan yang di laut dalam itu mukanya serem-serem saja. Itu maksudnya agak berbeda dengan jenis hewan yang ada di permukaan begitu. Nah, terus yang pertama itu, apakah memang ada pengaruh ya dari sisi bentuk tubuh seperti itu untuk menyesuaikan dengan kedalaman yang seperti itu begitu ya? Terus yang kedua terkait dengan rezeki tadi saat. Jadi menarik ini sebenarnya karena Allah kan sudah menjamin ya, di laut yang gelap di mana laut nyala tidak ada ya, kan mungkin bisa jadi ada yang hewan, iya betul cahaya tidak ada. Jadi kan ada yang hewan predator juga ya, ikan yang memakan ikan yang lain. Nah itu kalau gelap cahaya tidak sampai, mereka nangkapnya itu makannya gimana Ustaz ya? Tapi tidak pernah ada cerita mereka kelaparan ya Ustaz ya. Nah ini konsep rezeki ini menarik Ustaz sebenarnya Ustaz. Kalau boleh dieksplor lagi Ustaz. Jazakallah Ustaz, mohon diperdalam lagi mungkin. Baik, terima kasih Pak Rus ya atas pertanyaannya. Ini menarik juga ya. Bagaimana kemudian bentuk-bentuk dari ikan ini ya sedemikian rupa. Sebenarnya kalau kita perhatikan, itu adalah merupakan bagian dari proses adaptasi yang dilakukan oleh ikan-ikan tersebut. Ya, maka bisa kita lihat karakteristik ikan ini ya itu disesuaikan dengan habitatnya, misalnya lingkungan dia di mana dia berada, misalnya, gitu ya. Coba kita perhatikan ikan-ikan yang hidup di karang, bentuknya seperti apa, kan gitu ya. Ikan-ikan yang hidup di demersal, ya, di permukaan dasar perairan, itu bentuknya seperti apa? Itu akan berbeda. Ya. Dan ini saya yakin ini berkenaan dengan proses adaptasi dari makhluk hidup tersebut terhadap lingkungan di mana dia berada. Termasuk juga tadi ya, dalam kondisi gelap gulita, bagaimana kemudian makhluk hidup ini mendeteksi adanya makanan gitu ya, mendeteksi lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya. Ini Allah juga telah melengkapi dengan kemampuan adaptasinya. Yang pertama itu adalah bahwa
indera ya untuk mendeteksi lingkungan di sekitarnya itu tidak hanya penglihatan, ada juga kemampuan penciuman, ya kan? Kemampuan penciuman itu ada. Kemudian apa lagi ya selain penciuman? Mungkin kemampuan meraba, ya meraba. Maka iwan sekalian di jurusan atau departemen PSP itu dipelajari terkait dengan tingkah laku ikan, ya kan? Tingkah laku ikan. Ini sebenarnya yang indera yang dominan di ikan ini apa? Kalau kemudian indera yang dominan itu adalah penglihatan, maka kemudian kalau kita itu targetnya adalah untuk penangkapan, maka alat tangkap itu kemudian kita rekayasa sedemikian rupa supaya menyesuaikan dengan indera penglihatan dari si ikan itu. Ya. Misalkan kita dengan membuat jaring yang warnanya transparan, gitu ya, sehingga kemudian ikan itu tidak mampu untuk mendeteksi ada alat tangkap di sana, kan gitu. Nah demikian juga halnya dengan penciuman. Ada ikan-ikan yang kuat di penciumannya, maka kemudian kita rekayasa, ya alat tangkap, bahkan kemudian umpan itu dengan merangsang penciumannya, sehingga kemudian ikan itu bisa mendekat terhadap alat tangkap dan kemudian kita bisa tangkap. Nah demikian juga halnya dengan di laut dalam ini, karakteristiknya juga sama gitu ya, tergantung kepada kondisi lingkungannya. Maka kemudian dalam konteks tadi indera pemelihat, biasanya ada beberapa jenis atau spesies ikan yang kemudian mampu atau bisa memancarkan cahaya sendiri, ya, memancarkan cahaya sendiri sehingga kemudian dia mampu untuk melihat lingkungan di sekitarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemampuan penglihatan dia yang lebih tajam dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Ya, maka kemudian kita lihat dari gambar-gambar ikan itu boleh jadi matanya lebih besar dan lebih tajam dibandingkan dengan ikan-ikan pada umumnya. Nah, ini adalah dalam konteks apa? Dalam konteks mensiasati kondisi lingkungan yang memang gelap gulita. Nah, ini kira-kira Pak Arus ya, beberapa hal yang berkenaan dengan kemampuan adaptasi dari ikan-ikan yang ada di perairan laut dalam. Nah, kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan rezeki, ya. Tadi saya sempat terputus. Kira-kira pertanyaan untuk rezeki ini apa? Mas Yogi? Jadi rezekinya itu apakah, kalau tidak salah ya Pak Ustadz ya, apakah rezekinya itu tidak terhalang gitu dengan keadaan kondisi yang tersebut, kedalaman tersebut bagi ikan-ikan yang hidup di perairan dalam? Ya, ya ini yang menarik ya, konsep rezeki ini, dan kita merupakan bagian dari keimanan kita bahwa Allah telah memberikan atau mencukupkan rezeki untuk semua makhluk hidupnya. Semua makhluk hidup termasuk juga dengan ikan-ikan yang berada di dalam perairan dalam ini. Ini juga kemudian diadaptasi dengan beberapa adaptasi. Contoh misalkan ya, tadi bentuk ukuran dari ikan itu relatif kecil, ya, sehingga kebutuhan terhadap makanan juga relatif tidak terlalu banyak. Kemampuan metabolismenya, ya, jadi ini juga
diatur sedemikian rupa ya, oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada lahiriahnya adalah kemampuan adaptasi dari ikan ini ya, dengan tadi mempersedikit pengeluaran oksigen dan memperbanyak kemampuan untuk menyerap oksigen dan menyimpan oksigen di dalam tubuh. Nah, ini adalah berkenaan dengan adaptasi yang terkait dengan tadi itu, ya, terkait dengan asupan atau suplai bahan makanan yang mereka terima. Nah, tentu kalau kemudian kita cerminkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kan mestinya seperti itu juga, ya kan? Asupan istilahnya pendapatan kita relatif kecil, mestinya ya kan konsumsi dan pengeluaran itu kita sesuaikan dengan pendapatan yang masuk. Nah, kalau enggak, maka pada satu titik tertentu kita akan mengalami kemusnahan, ya kan? Ya, ngutang terus. Mending kalau ada yang dihutangi misalnya. Kalau enggak, ya. Nah, inilah yang apalagi kemudian sekali lagi manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkreasi, berinovasi gitu ya. Dalam konteks menyambut rezeki ini ya dengan membuat media-media yang kemudian kita bisa mendapatkan rezeki atau pendapatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada manajemen keuangan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian tadi ya kita masih tetap bisa eksis di dalam kehidupan ini sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dalam ayat dalam Al-Qur'an yang saya sampaikan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu andaikan saja kemudian dilepas gitu ya makhluk hidup itu dan terutama manusia untuk memuaskan keinginannya, maka boleh jadi kita akan melampaui batas. Ya. Oleh karena itu maka kemudian Allah menetapkan ukuran-ukuran tertentu bagi makhluk hidup. Ya. Yang namanya ayam, dia makan sebatas terpenuhinya temboloknya. Sudah temboloknya terpenuhi, sudah. Dia tidak akan mencari makanan lagi. Nah, demikian juga kucing dan lain sebagainya. Ada ukuran-ukuran tertentu. Dan manusia itu juga punya ukuran-ukuran tertentu. Meskipun karena kemampuan berpikir dan ada nafsu di dalam dirinya, ya, menyebabkan manusia itu menjadi sangat rakus. Ya kan? Sangat rakus terhadap sumber daya yang ada. Dia tidak hanya berbicara terhadap kebutuhan dirinya sendiri. Dia akan berbicara kebutuhan anaknya, kebutuhan keluarganya, kebutuhan siapa lagi setelah keluarganya, keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya, dan sebagainya. Maka kemudian kita bisa melihat ya, hutan yang sedemikian besar, luas itu bisa dimakan oleh manusia. Laut yang sedemikian luas dan dalamnya juga bisa dimakan oleh manusia. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian tadi, ya, dieksploitasi sedemikian rupa hanya untuk kepentingan pribadi ataupun bahkan kemudian dalam jangka waktu yang relatif tidak terlalu. Nah, itulah maka kemudian kita dikatakan sebagai hewan, balhum adol, bahkan lebih dari hewan. Karena apa? Karena hewan ada ketentuan atau ukuran-ukuran tertentu dalam kehidupannya yang ketika dilakukan maka tidak akan melebihi ketentuan tersebut. Nah, sedangkan manusia itu sangat rakus, ya, bahkan predator yang paling berbahaya itu sebenarnya manusia,
Ya, karena apa? Karena semuanya bisa dimakan. Demikian kira-kira Sarus dan Mas Yogi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kira ini adalah pertanyaan terakhir dan sharing terakhir. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang mengikuti kajian subuh ya ayat-ayat kauniyah pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan dalam menyampaikan materi ini. Saya kira nanti dari kita semua bisa lebih untuk mendalami lagi fenomena-fenomena yang ada di alam semesta, termasuk di dalam kehidupan. Demikian Mas Yogi yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pembahasan yang sangat menarik ya Pak di pagi hari yang berbahagia ini, di mana kita di bumi ini dititipkan sumber daya yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berupa lautan yang isinya ada sumber daya ikan, mineral dan sebagainya. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai manusia bisa memanfaatkannya selaku khalifah di bumi ini dengan cara berkelanjutan. Oke, terima kasih Bapak Ustadz dan para hadirin yang telah hadir di pagi hari ini. Mungkin kita tutupkan saja ya Pak Ustadz ya, dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.